Windham tiba di gurun dengan mobilnya. Dia pun berkeliling dan bahkan naik setinggi mungkin untuk mencari tempat yang sempurna guna memotret gerhana yang akan datang. Setelah menunggu beberapa jam, ia berhasil mengambil beberapa foto yang luar biasa dan bersiap untuk pulang. Dalam perjalanan kembali ke mobilnya, dia terkejut melihat seorang anak menangis di bawah naungan pohon kecil. Windham menanyainya beberapa pertanyaan dan mengetahui bahwa anak itu tersesat serta kehilangan orang tuanya. Dia menawarkan diri untuk membantunya mencari orang tuanya, dan saat membantunya berdiri, dia menyadari tangannya menjadi sangat kotor. Anak itu mulai berjalan lebih jauh ke dalam gurun, mengabaikan Windham saat dia mengatakan mereka harus pergi ke arah yang berlawanan dari mobilnya. Windham memutuskan untuk mengikutinya sambil terus bertanya, tetapi anak itu tidak menjawab satupun. Setelah beberapa jam berjalan, anak itu meminta soda dan Windham membagikan botol airnya. Ia menyadari tidak ada sinyal telepon di daerah ini dan melingkarkan lengan di bahu anak itu untuk membawanya kembali. Tetapi anak itu marah dan mendorongnya sebelum berlari pergi. Ketika sudah cukup jauh, ia tersenyum sinis pada Windham lalu terus berlari. Setelah menyadari semua airnya tumpah di tanah, Windham kembali mencari mobilnya. Namun, dia benar-benar tersesat dan ponselnya tidak berfungsi. Saat malam tiba, Windham mencoba mencari perlindungan di balik bebatuan, tetapi dia tidak bisa tidur karena mendengar suara aneh. Dia memutuskan untuk mengikuti suara itu dan menemukan sekelompok botol menggantung di dahan, plus seorang wanita bernyanyi di dasar jurang. Windham melihat lebih dekat dan terkejut menemukan ada sebuah rumah di sana. Ada tangga di dekatnya, jadi dia turun, bergerak hati-hati agar tidak terjatuh. Akhirnya dia sampai di rumah itu dan mengetuk pintu, meskipun tidak ada yang menjawab. Windham masuk juga dan menemukan Alina sedang memasak. Ketika dia meminta ponsel yang bisa dia gunakan atau petunjuk arah, Alina menjelaskan dia tidak punya ponsel dan membagikan makanan. Apapun yang dia tanyakan, Windham tidak mendapat jawaban lebih lanjut darinya. Dia tidak lapar dan hanya minum air. Jadi Alina memakan porsinya juga. Setelah makan malam, Alina mengundang Windham untuk menginap semalam, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memandangnya saat dia berganti pakaian. Keesokan paginya, Windham bangun lebih dulu. Jadi dia diam-diam keluar dan buang air sambil memandang lukisan aneh di tebing ngarai. Kemudian dia mencoba pergi, tapi mendapati tangga sudah hilang. Karena Alina masih tidur, dia memutuskan mengambil kameranya dan memotret banyak hal, menemukan lukisan-lukisan aneh lainnya saat melihat-lihat. Ada juga kandang dan tengkorak hewan yang aneh. Tiba-tiba dia mendengar suara dan menemukan Alina sedang memperbaiki atap. Dia membantunya sambil menanyakan tentang tangga, tetapi Alina mengatakan dia tidak tahu di mana letaknya karena orang-orang kadang-kadang mengambilnya. Mungkin akan kembali nanti atau dalam beberapa hari. Windham mendesak untuk tahu cara keluar. Namun, Alina menjelaskan bahwa tangga adalah satu-satunya jalan keluar. Setelah itu, Windham mencoba memanjat keluar dari ngarai, tetapi hal itu mustahil tanpa peralatan yang tepat. Berteriak minta tolong juga tidak ada gunanya. Ia turun dengan tubuh penuh debu, dan Alina meyakinkannya untuk membiarkannya mencuci pakaiannya. Malam itu, Windham keluar saat ia merasa mendengar suara-suara yang mirip dengan suara manusia, tetapi ia tidak melihat apa-apa. Keesokan harinya, Windham mencari-cari di dalam rumah hingga menemukan perban untuk tangannya dan sebuah palu, yang dia gunakan untuk mencoba memanjat lagi. Saat dia naik, dia terus mendengar suara-suara aneh dan memastikan bahwa itu adalah suara anak-anak laki-laki. Tiba-tiba seseorang melemparkan kepala babi ke bawah, membuatnya terpeleset dan jatuh. Windham terbangun pada sore hari dengan rasa sakit yang tak tertahankan karena palu itu tertancap di kakinya. Alina segera datang untuk mengambil palu dan membawanya masuk ke rumah. Selama beberapa hari berikutnya, Windham terbaring di tempat tidur dan mengalami halusinasi karena rasa sakit. Terkadang dia berpikir ada seorang anak laki-laki di rumah bersama mereka. Sementara itu, Alina sedang mengalami menstruasi dan menggunakannya untuk membuat tanda di dinding. Ketika Windham akhirnya merasa lebih baik, dia menyadari bahwa dia pincang dan tidak bisa memanjat lagi. Jadi dia pergi keluar untuk berteriak meminta bantuan. Anak-anak tidak menjawab dan Windham mengomel tentang kebutuhannya untuk kembali ke kehidupan normal sambil meminta Alina untuk melakukan sesuatu. Alina tidak menjawab pertanyaannya dan hanya mengatakan dia bisa merawatnya. Tetapi Windham memintanya untuk meninggalkannya sendirian. Pada saat itu, beberapa anak laki-laki akhirnya muncul di puncak ngarai dan Windham memohon bantuan. Mereka setuju untuk membantunya, tetapi pertama-tama mereka ingin tahu warna favoritnya. Jadi Windham menjawab merah. Anak-anak itu kemudian pergi selama beberapa jam dan Windham bersembunyi di tempat teduh dari terik matahari, melihat barang-barang di dompetnya sambil merindukan kehidupan lamanya. Ketika anak-anak laki-laki itu kembali, mereka melemparkan tali untuk Windham, yang mengikatkannya di tubuhnya, tetapi tidak mendengar seorang anak laki-laki berkata bahwa seharusnya ia memilih warna biru.
Dengan Alina mengawasi dari jendela, anak-anak laki-laki itu mulai menarik Windom ke atas, tetapi mereka berhenti di tengah jalan. Mulai kehilangan akal sehatnya, Windom berteriak kepada mereka dan mencoba memanjat tali, tetapi itu malah membuat lukanya semakin sakit. Anak-anak laki-laki itu meninggalkannya tergantung selama beberapa jam dan kulit Windom menjadi merah karena sinar matahari. Tiba-tiba seorang anak laki-laki mulai mengencinginya sementara yang lain menggerakkan tali dari sisi ke sisi dan melantunkan mantra dalam bahasa misterius. Windom yang ketakutan memohon bantuan kepada Alina. Maka Alina keluar dan memarahi anak-anak laki-laki itu dalam bahasa aneh tersebut, menyebabkan mereka kehilangan kendali atas tali. Windom membenturkan kepalanya ke jurang dan pingsan. Di malam hari, Windom bangun di tempat tidur. Ia segera mencoba melarikan diri, tetapi ia hanya melangkah beberapa langkah sebelum roboh. Ketika Alina datang untuk memeriksanya, ia menjelaskan bahwa anak-anak itu adalah anak-anak liar yang berkumpul di gurun. Ia juga mengatakan bahwa Windom sekarang menjadi bagian dari tempat itu, jadi ia harus bersikap baik dan tetap diam agar bisa bertahan hidup. Anak-anak itu kemudian muncul kembali di puncak ngarai dan mulai meludahinya sementara Alina makan malam di dalam, mengabaikan teriakan mereka. Sejak saat itu, Windom tidak punya pilihan selain menerima kehidupan barunya bersama Alina. Melihat pakaiannya rusak, Alina menawarkannya pakaian baru dari sebuah peti, dan Windom terkejut melihat Alina memiliki banyak pakaian pria. Kemudian ia membantu bertani dan menanam beberapa benih, karena entah bagaimana tanah di bagian ngarai tertentu sangat subur. Ia terganggu oleh salah satu anak laki-laki yang mengirimkan sebuah kotak berisi barang-barang, yang dengan cepat diambil Alina ke dalam. Ketika Windham bertanya di mana mereka menemukannya, Alina mengatakan itu tidak penting dan membiarkannya menyimpan botol whisky. Seiring berjalannya hari, Windham semakin frustrasi karena Alina hanya berbicara jika perlu dan tidak terlibat dalam percakapan yang sebenarnya. Ketika dia mengeluh, Alina mengumumkan bahwa dia sudah cukup mabuk dan mencegahnya mengambil botol itu lagi. Malam itu dia mendengar anak-anak laki-laki itu berisik dan berlari keluar. Mengabaikan peringatan Alina, dia mengambil kapak untuk perlindungan dan mencari di sekitar area tersebut sampai dia menemukan salah satu anak laki-laki yang berpakaian seperti wanita sementara yang lain berlari di dekatnya sambil tertawa. Mereka mengalihkan perhatian Windham sehingga si penyamar wanita bisa menjatuhkannya ke tanah dan menjilat wajahnya, memanggilnya dengan kata-kata kotor. Windham berhasil mendorongnya dan berlari kembali ke rumah, berteriak sambil menuntut penjelasan. Alina yang gugup hanya mengatakan bahwa dia menakutinya. Namun Windham berteriak lagi sebelum mengambil kembali botol itu untuk terus minum. Ketika Alina mencoba menyuruhnya tidur, dia menolak dan menunjukkan bahwa dia bukan anak laki-laki yang menerima perintah. Dia adalah pria sejati. Alina setuju bahwa dia adalah seorang pria dan kemudian mulai menanggalkan pakaiannya. Setelah membasuh tubuhnya, ia memeluk Windom dan menghiburnya hingga Windom melakukan hal nakal dengannya. Ia tampak tidak menikmatinya, dan nyanyian anak laki-laki itu masih terdengar di luar. Beberapa minggu berlalu dan Windom senang melihat tanamannya tumbuh. Saat ia bertani, seorang anak laki-laki bernama Lepus muncul dan bertanya tentang prosesnya. Windom mengajarinya banyak hal dan menawarkan untuk menceritakan lebih banyak lagi di masa mendatang. Lepus berterima kasih kepadanya dengan melemparkan permen, berjanji akan mencari soda untuk lain kali. Setelah anak laki-laki itu pergi, Windom terus bertani dan terkejut menemukan sebuah cincin dan beberapa kunci di bawah tanah. Di malam hari, Windom bertanya kepada Alina tentang foto lama di dinding. Ia menjelaskan bahwa wanita itu bukanlah ibunya. Itu adalah ibu kandungnya dan ia tidak banyak tahu tentangnya. Alina juga mengumumkan bahwa ia hamil, tetapi ia tidak menyangka Windom akan menjadi ayah. Marah, Windom menuduhnya merencanakan semuanya dan menolak membiarkan bayi tumbuh di lingkungan ini, menyebut Alina sebagai orang bodoh yang lahir dari perkawinan sedarah. Beberapa waktu kemudian, Windom mendengar beberapa burung mengejar tanamannya dan berlari keluar untuk mengusir mereka. Namun sayangnya, tanamannya sudah hancur. Alina pun keluar untuk membantu dan mereka bekerja sama untuk memperbaiki apa yang bisa mereka perbaiki. Malam itu, Windom tidak bisa tidur karena Alina terus bernyanyi di luar. Suatu pagi Windom berlari di sekitar ngarai untuk menjaga kebugaran ketika tiba-tiba ia melihat sebuah pesawat terbang melintas. Namun, ia bahkan tidak repot-repot berteriak, karena tahu mereka tidak akan melihat atau mendengarnya. Pada saat itu, Lepus muncul dan meminta maaf karena tidak bisa mendapatkan soda. Windom tetap ingin mengajarinya dan bertanya-tanya apakah anak itu tidak ingin pergi. Tetapi Lepus menjelaskan bahwa mereka tidak diizinkan meninggalkan istana. Menolak untuk menyerah, Windom mengatakan kepadanya bahwa Alina sedang hamil dan mereka bisa pergi bersama untuk membentuk keluarga. Jadi Lepus setuju untuk kembali membantu setelah anak-anak laki-laki lainnya tertidur. Alina mendengar ini dan tersentuh oleh kata-kata mereka. Mereka diganggu oleh salah satu pria yang membawa Lepus pergi. Sore harinya,
Alina membersihkan luka Windom, yang perlahan terbuka dan memperlihatkan sebuah mata. Namun, ini hanyalah mimpi. Saat makan malam, Alina mengejutkan Windom dengan beberapa pertanyaan tentang dunia luar. Windom menceritakan bagaimana rasanya bebas dan harus menjelaskan apa itu cheeseburger. Dia juga mengakui bahwa jika dia pergi, dia akan merindukan keheningan yang mereka bagi. Sebagai balasannya, dia bertanya tentang kehidupannya. Jadi Alina bercerita bahwa ibunya mengatakan mereka tinggal di gurun karena di sana ada Fata Morgana, artinya itu tidak nyata. Untuk mengubah pikirannya, Windham membawa kameranya dan menunjukkan foto-foto gerhana kepadanya. Dia secara tidak sengaja memutar video yang sangat singkat yang diambilnya di dalam mobil dengan musik yang berasal dari radio. Dan karena Alina belum pernah mendengar musik sebelumnya, dia tertawa dan memintanya untuk memutarnya berulang-ulang. Malam itu, Windham bermimpi tentang api dan anak-anak laki-laki yang bernyanyi. Pagi harinya, Alina keluar dan menangis terseduh-seduh ketika dia menemukan mayat lepus tergantung di atas mereka. Dia mulai berteriak pada anak-anak laki-laki itu dalam bahasa asing. Tetapi dia mengatakan dalam bahasa Inggris bahwa ini bukanlah perilaku seorang saudara laki-laki. Windham mencoba menghiburnya, tetapi Alina mendorongnya menjauh, menyalahkannya atas kematian putranya. Meskipun Windham menyadari bahwa banyak dari anak-anak laki-laki itu adalah putra-putranya, Alina memukulinya dengan papan kayu. Selama beberapa bulan berikutnya, Windham dikurung di dalam sangkar dan Alina hanya mendekatinya untuk membawakan makanan. Setiap kali dia melihat anak-anak laki-laki itu di puncak ngarai, dia mencoba menarik perhatian mereka, tetapi mereka mengabaikannya. Suatu hari Windham senang melihat seorang pendaki lewat dan meminta wanita itu untuk menyelamatkannya. Jadi, wanita itu pergi mencari bantuan. Sayangnya, anak-anak laki-laki itu menemukannya lebih dulu dan dengan cepat membunuhnya, menyebabkan Windom mengalami gangguan mental. Dia terus memukul dan mengguncang kandang, namun Alina tidak memperhatikannya. Suatu malam, semua anak laki-laki itu turun ke ngarai dan salah satu dari mereka memberi Windom buah persik, yang dimakannya sambil menangis. Setelah itu, sebuah ritual dimulai. Anak-anak laki-laki itu menari di sekitar api unggun dan Alina memanggil mereka putra dan saudara laki-laki. Dia juga menyusui seorang anak laki-laki tanpa memandang usianya. Kemudian dia menutupi matanya dengan daun dan anak-anak laki-laki itu menaruh sprei di atas kepalanya sebelum menuangkan darah di atasnya. Melihat semua ini, Windom akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Anak-anak laki-laki itu membawa para pendaki yang tidak bersalah ke ngarai agar Alina dapat memanipulasi mereka untuk melakukan hal-hal nakal dan dia dapat melahirkan lebih banyak anak laki-laki. Ini adalah sekte yang dimulai oleh ibu pertama dan tanda darah di dinding menunjukkan bahwa telah ada beberapa ibu sejak saat itu. Itulah mengapa kelompok anak laki-laki saat ini dibentuk oleh saudara laki-laki Alina atau putra-putranya. Para pria itu kemudian dibunuh dan dikubur di tanah, menjelaskan mengapa area kecil itu subur dan Windham menemukan barang-barang yang terkubur di sana. Beberapa waktu kemudian, Alina terbangun dengan rasa sakit yang tak tertahankan akibat kontraksi. Dia merasa ada yang salah, jadi dia berlari keluar untuk membebaskan Windham, menjelaskan bahwa sebelumnya tidak pernah seperti ini. Windham setuju untuk membantunya, tetapi saat dia mengantarnya kembali ke rumah, dia melihat para pria di ngarai dan tangga kembali ke tempatnya. Dia segera berlari menuju penyelamatnya dan menjatuhkan Alina, yang melahirkan di tanah. Windham membeku ketika mendengar tangisan itu dan memutuskan untuk bertemu dengan bayi perempuannya. Alina membiarkan pria itu menggendong bayi tersebut selama beberapa menit sebelum mengambilnya kembali, sambil menjelaskan bahwa gadis ini akan menjadi ibu baru. Dia berterima kasih kepada Windham atas kerjasamanya sebelum para pemuda mengepungnya dan membunuhnya dengan menggorok lehernya. Kemudian Alina menaruh barang-barang Windham di bagasi bersama barang-barang pria lainnya. Di luar, tubuhnya dimakan oleh cacing.